Nah, ini contoh OOTD untuk casual ya, Bapak Ibu sekalian. Ada bisa jeans, t-shirt putih, sneakers, dan aksesori minimalis lainnya. Untuk yang formal OOTD bisa dress hitam, high heels, dan clutch bag untuk acara malam. Atau streetwear OOTD itu hoodie oversize, celana cargo, topi, dan sneakers. Jadi OOTD itu adalah eh, pakaian yang digunakan ya tiap-tiap hari dan itu di announce disampaikan ya oleh biasanya fashion enthusiast atau influencer atau siapapun yang untuk berbagi gaya pakaian mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Jepang ada yang namanya Harajuku style yang modern fleksibel. Nah, fenomena gaya berpakaian Harajuku itu mulai muncul pada era tahun 80-an di distrik Harajuku, Tokyo, Jepang. Gaya Harajuku tidak dipelopori oleh satu orang saja, melainkan tumbuh dari subkultur anak-anak muda Jepang yang mencari ekspresi diri di luar arus mode mainstream. Pada masa itu, Harajuku menjadi tempat di mana orang-orang muda bisa mengekspresikan diri mereka melalui busana yang kreatif dan eksperimental. Jadi memang gaya berpakaian seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ditabrak-tabrakin, warnanya ditabrak-tabrakin, yang garis, yang polkadot, yang motif-motif apapun, warna-warna yang mencolok itu sengaja digabung-gabungkan dalam pakaian maupun aksesoris yang dikenakan. Nah, ini berlaku sampai hari ini di Harajuku, Jepang ya, dan mereka rutin melakukan itu cuman untuk mengekspresikan diri mereka dan itu diliput oleh banyak media bahkan di seluruh dunia ya. Jadi terkenal Harajuku style seperti ini. Nah, hari ini kita masuk dalam eh, firman Tuhan yang diambil dari Efesus 6 ayat 11 sampai 18 tentang perlengkapan senjata Allah. Itu adalah OOTD rohani kita, Bapak Ibu sekalian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua segala orang kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus. Saya menandai, meng-highlight kata kerja yang ada di dalam firman Tuhan ini dari Efesus 6 ayat 11 sampai 18 yang berwarna kuning. Jadi ada kata kenakanlah, ada kata ambillah, ada kata berdirilah, dan ada kata berdoalah. Ya. Nah, apa itu senjata? Sebelum kita ulas lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, ya dari firman tersebut, apa itu senjata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nah, itu ada dua hal. Yang pertama adalah alat pertahanan diri, ya. Jadi bersifat defensif. Yang pertama adalah alat pertahanan diri. Yang kedua adalah alat menyerang, ya. Alat menyerang itu bersifat ofensif, jadi menyerang, ofensif, ya. Jadi ada dua makna dari senjata. Pertama alat pertahanan diri dan kedua adalah alat untuk menyerang. Defensif dan ofensif. Defensif dan ofensif. Nah, dalam konteks umum, defensif dan ofensif adalah istilah yang menggambarkan sikap atau tindakan dalam berbagai situasi, terutama dalam peperangan, olahraga, atau strategi. Defensif adalah mengacu pada tindakan atau sikap bertahan untuk melindungi diri dari serangan. Tujuan dari pendekatan defensif adalah mencegah kerugian atau bahaya. Dalam konteks spiritual atau militer, ini berarti menggunakan perlengkapan atau strategi untuk melindungi dari serangan-serangan musuh. Nah, contoh dalam perlengkapan senjata Allah di Efesus 6 tadi adalah perisai iman, baju zirah kebenaran, dan ketopong keselamatan.
Itu adalah perlengkapan yang melindungi diri kita dari serangan-serangan musuh, dari serangan iblis tentunya. Ya. Dan yang kedua adalah ofensif. Ofensif itu mengacu pada tindakan atau sikap menyerang dengan tujuan mengalahkan lawan. Ini berarti aktif berusaha memenangkan pertempuran atau mencapai tujuan dengan menyerang secara langsung, Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya dalam perlengkapan senjata Allah itu adalah pedang roh, firman Allah, ya. Adalah senjata ofensif yang digunakan untuk melawan dan menyerang musuh rohani kita, yaitu setan serta tipu muslihatnya. Jadi kita bagi senjata peperangan rohani kita dari hal yang defensif dan yang ofensif. Nah, perlengkapan senjata Allah, kapan waktu yang tepat kita menggunakan selengkap senjata Allah? Ya, yaitu setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Dalam segala waktu, dalam segala kesempatan, gunakanlah selengkap senjata Allah. Karena Alkitab di dalam Efesus 6 mencatat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari peperangan melawan musuh-musuh Allah, yaitu iblis. Nah, setiap aksi kita menimbulkan reaksi dari pihak lawan. Jadi setiap aksi menimbulkan reaksi dari pihak lawan. Jadi tepatlah jika dikatakan tiada hari tanpa peperangan rohani. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, saya bicara dengan seorang leader dari sebuah sekolah internasional. Ya, kami makan siang bersama, dan kemudian dia bercerita, dia habis mengadakan retreat di sekolahnya, terjadi kebangunan rohani buat guru-gurunya, teachersnya, dan murid-muridnya. Kemudian dia cerita, ya, sejak hari itu ya, beberapa kejadian aneh terjadi di sekolahnya. Itu jadi ada guru yang patah kakinya, terus ada guru lain yang lagi jalan biasa tiba-tiba terplecok kakinya sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Ada guru yang mengalami saraf kejepit di belakang di belakang punggungnya. Terus ada kejadian-kejadian lain lagi. Waktu dia cerita seperti itu, saya bilang, wah, itu namanya peperangan rohani. Itu namanya Anda sedang masuk di dalam peperangan rohani. Anda harus bersiap, Anda harus nyalakan alarm, ya. Mulai dengan peperangan rohani, mulai dari tim kecil yang ada, mulai berdoa keliling untuk sekolahan Anda, dan mulai berdiri stand up untuk sekolahan Anda, karena Anda sedang masuk dalam peperangan rohani. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan konteks sejarah dan budaya untuk perlengkapan senjata di zaman Paulus. Jadi surat Efesus itu ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Paulus menggunakan analogi militer Romawi yang sangat dikenal oleh pembacanya saat itu. Kekaisaran Romawi memiliki tentara yang terorganisir dan disiplin, yang selalu siap untuk bertempur dengan menggunakan peralatan yang lengkap. Nah, penggunaan metafora ini oleh Paulus dimaksudkan untuk membantu para pembaca yang sebagian besar tinggal di wilayah Romawi memahami pentingnya perlengkapan rohani yang harus mereka kenakan. Nah, perlengkapan prajurit Romawi terdiri dari beberapa bagian yang sangat penting untuk perlindungan dan serangan dalam peperangan. Dalam Efesus 6, Paulus menyusun deskripsi ini dalam konteks rohani untuk menyoroti bagaimana orang percaya harus mempersiapkan diri dalam menghadapi musuh rohani yang adalah setan dan kekuatan jahat di dunia ini. Jadi kita dipersiapkan Tuhan. Paulus ingin mengingatkan kita, mempersiapkan kita bahwa musuh rohani kita ada loh. Musuh rohani kita tuh nggak tidur. Musuh rohani kita tuh ada. Dia siap menyerang apapun juga. Sekalipun dia sudah dikalahkan di kayu salib. Ya, kita tahu bersama dia telah dilucuti kekuatannya. Dia seperti singa ompong. Tetapi dia masih berusaha untuk bangkit. Berusaha untuk hidup, berusaha untuk menyerang dengan berbagai kecemasan, rasa takut, intimidasi, maupun sakit penyakit dan hal-hal lain, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita tahu musuh bersama kita adalah iblis, dan Tuhan telah menyiapkan perlengkapan senjata rohani, OOTD rohani kita yang harus kita gunakan. Nah, meskipun perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, Paulus memiliki pemahaman mendalam tentang perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Karena itu beberapa konsep yang diajarkan memiliki dasar dari pemahaman Ibrani tentang Tuhan dan peperangan rohani. Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kata Yunani untuk kuat adalah endunamo, ya, yang berarti diperkuat atau dipenuhi dengan kekuatan dari luar, menunjukkan bahwa kekuatan rohani datangnya dari Tuhan,
bukan dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi endunamo itu kita diperkuat, kita dikuatkan dari Tuhan, ya, mendapatkan kekuatan yang ekstra dari Tuhan. Nah, Efesus 6 ayat 11, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, perlengkapan senjata di sini diterjemahkan dalam kata Yunani panoplia, ya, yang berarti seluruh peralatan perang seorang prajurit. Ini bukan hanya bagian tertentu dari perlengkapan, melainkan semua, artinya seluruh perlengkapan secara utuh, ya, yang diperlukan untuk digunakan dalam perlindungan maksimal. Jadi kita tidak bisa milih-milih, Bapak Ibu sekalian, harus utuh, ya, perlengkapan senjata kita harus utuh digunakan untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, mari kita bahas satu persatu perlengkapan senjata Allah sesuai Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran itu dalam bahasa Yunani-nya perizo samenoi ten ospin, ya. Dalam konteks prajurit Romawi, ikat pinggang menahan pakaian panjang agar prajurit bebas bergerak. Paulus mengidentifikasikan kebenaran sebagai ikat pinggang yang mempersiapkan orang Kristen untuk menghadapi setiap bentuk serangan. Nah, kebenaran adalah dasar dari persiapan ini, baik dalam pikiran maupun perbuatan. Nah, pinggang, Bapak Ibu sekalian, catatannya pinggang menopang seluruh bagian tubuh dan mengintegrasikan seluruh struktur tulang. Ya, nah kebenaran itu menopang kehidupan orang percaya. Jadi ketika kita menggunakan ikat pinggang kebenaran, ya, kita sedang menopang kehidupan kita, kehidupan orang percaya. Kebenaran Tuhan, kebenaran yang adalah firman Tuhan, itu menopang kehidupan kita. Ya, itu yang menopang struktur tulang, ya, struktur tubuh kita, ya, diintegrasikan seluruh tulang itu di bagian pinggang, Bapak. Tulang bagian atas, tulang bagian bawah, ya, semua itu diintegrasikan oleh pinggang, ya. Jadi bicara tentang ikat pinggang kebenaran, kebenaran yang daripada Tuhan itu yang menopang kita, menopang kehidupan orang percaya, menopang struktur kehidupan rohani kita. Ya, itu senjata yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Senjata yang kedua, baju zirah keadilan. Baju zirah keadilan atau torakates dikaiosines itu baju zirah Romawi yang melindungi bagian tubuh vital seperti jantung dan paru-paru. Keadilan atau kebenaran di hadapan Allah melalui Kristus adalah perlindungan bagi hati kita dari tuduhan-tuduhan setan. Apabila kita melakukan apa yang adil di mata Tuhan, sesungguhnya kita sedang membungkam musuh kita, yaitu iblis. Dan setiap detak jantung hati kita, itu menyuarakan keadilan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menggunakan baju zirah keadilan, ya, ketika kita menggunakan baju zirah keadilan, kita tahu benar-benar Tuhan ingin melindungi hati kita. Tuhan ingin melindungi jantung kita, ya, dari serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Jadi ketika kita menggunakan baju zirah keadilan, ketika kita berperilaku adil, menyuarakan keadilan Tuhan, kita melakukan kebenaran-kebenaran yang didasarkan pada keadilan-keadilan firman Tuhan, maka kita sesungguhnya sedang membungkam musuh kita, yaitu iblis dan antek-anteknya. Senjata yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kasut kerelaan memberitakan Injil. Ya, dalam bahasa Yunani-nya hipodesamenoi tos podas, ya, yaitu sandal prajurit Romawi yang didesain dengan sol tebal dan stud untuk memastikan stabilitas dan kecepatan. Injil memberikan stabilitas dan dasar bagi orang Kristen serta kerelaan untuk menyebarkan pesan damai Kristus. Dengan rela memberitakan Injil, kita sedang memproklamirkan pada iblis bahwa kita ini bangga dengan penebusan Kristus dan paham apa itu keselamatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting kita pun menggunakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Karena dengan memberitakan Injil, Bapak Ibu, kita sedang memproklamirkan pada kuasa-kuasa kegelapan. Kita ini bangga loh dengan penebusan Kristus. Dan kita paham apa itu keselamatan. Sehingga kita menggunakan itu sebagai perlengkapan senjata Allah. Dan yang keempat, Bapak Ibu, senjata keempat adalah perisai iman. Perisai iman atau Tyreon tes pisteos, ya, perisai besar Romawi yang dikenal sebagai skutum, melindungi prajurit dari panah musuh.
Iman kepada Allah bertindak sebagai perisai, melindungi orang percaya dari serangan, keraguan, ketakutan, dan godaan dari setan. Dengan menggunakan iman kita yang berdasarkan kepercayaan penuh kita pada Tuhan Yesus, sesungguhnya kita sedang memadamkan setiap panah-panah api iblis yang diarahkan pada tubuh fisik kita. Iman kita mempercayai kesembuhan dari Tuhan atas tubuh fisik kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, perisai iman adalah senjata keempat yang Tuhan berikan untuk kita, untuk memadamkan semua panah api keraguan, panah api ketakutan, panah api godaan, semua bentuk-bentuk panah api dari si jahat, dari iblis, dipatahkan, dihancurkan, dipadamkan dengan perisai iman yang kita gunakan. Ini adalah senjata yang keempat, Bapak Ibu. Yang kelima adalah ketopong keselamatan atau perikepalain tes soterias, yaitu ketopong yang melindungi kepala kita, simbol dari pikiran. Keselamatan memberikan perlindungan terhadap serangan yang ditujukan untuk menghancurkan pikiran kita, khususnya terkait dengan keraguan atau ketidakpastian mengenai posisi kita atau identitas kita di dalam Tuhan. Jadi iblis berusaha mengacaukan posisi kita atau identitas kita berupa pikiran-pikiran yang kebimbangan, keraguan, ketakutan, ya seperti itu ditujukan ya kepada pikiran-pikiran kita. Sehingga kita perlu menggunakan senjata kelima, yaitu ketopong keselamatan, melindungi kepala kita, pikiran kita dari hal-hal yang tidak benar, melindungi kepala kita, mengingatkan kita bahwa kita sudah diselamatkan. Ketopong keselamatan itu memberikan keselamatan, kepastian, identitas di dalam setiap kita di dalam kerajaan surga. Dan senjata keenam, Bapak Ibu, senjata terakhir adalah pedang roh, ya, atau macarian tos pneumatos, ya. Pedang Romawi, macaira, adalah senjata pendek yang digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Panjangnya 50 sampai 65 cm, termasuk gagangnya, ya. Pedang macaira ini memiliki bilah yang sedikit melengkung dan tajam pada satu sisi, mirip dengan pedang sabit. Desainnya sangat efektif untuk memotong dan membelah musuh, dan sering digunakan oleh infanteri. Pedang ini berbeda dengan gladius yang lebih lurus dan digunakan oleh kavaleri Romawi. Nah, firman Allah, Bapak Ibu sekalian, adalah senjata ofensif yang digunakan untuk melawan tipu daya dan kebohongan iblis. Seperti Yesus melawan godaan dengan firman Tuhan di padang gurun, kita juga dipanggil untuk menggunakan kebenaran firman dalam peperangan rohani harian kita. Jadi pedang roh, senjata terakhir, senjata keenam, itu adalah firman Tuhan yang disiapkan untuk membelah musuh, untuk menghancurkan, memotong musuh-musuh kita, ya, yaitu adalah macaira, ya, pedang yang digunakan untuk pertempuran jarak pendek, Bapak Ibu sekalian. Nah, maksud dan tujuan dari perlengkapan senjata Allah sesuai Efesus 6 ayat 11 sampai 13, yaitu yang pertama, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Jadi yang pertama adalah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemenangan sudah diberikan kepada kita oleh Kristus, tetapi kita perlu bertahan. Ya, jadi pertama tujuannya adalah kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu bersifat defensif. Yang kedua, di ayat ke-13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Yang kedua adalah melakukan perlawanan atau ofensif. Jadi yang pertama bertahan melawan tipu muslihat iblis, yang kedua adalah perlawanan pada hari yang jahat, tapi tetap berdiri. Jadi defensif dan ofensif. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu apabila kita tidak memakai perlengkapan senjata Allah ini? Jika kita tidak mengenakan perlengkapan senjata Allah sebagai OOTD rohani kita, kita akan menjadi rentan terhadap serangan iblis. Tanpa kebenaran kita bisa tertipu, tanpa keadilan kita bisa jatuh dalam dosa, tanpa iman kita akan mudah terombang-ambing oleh masalah. Kita akan berperang tanpa senjata seperti prajurit yang telanjang di medan perang. Kehidupan rohani kita akan mudah goyah dan kita akan terperangkap dalam dunia yang penuh godaan, tantangan, dan jebakan dari kuasa-kuasa jahat. Kesimpulannya hari ini Bapak Ibu, mari kita ingat bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah setiap hari. Menjadikannya OOTD atau outfit of the day kita. Jangan pernah keluar dalam peperangan rohani tanpa persiapan. Kenakanlah perlengkapan ini yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kita. Dan kita akan mampu berdiri teguh melawan segala tipu
muslihat iblis. Dan akhirnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan sudah diberikan Bapak Ibu. Kita berperang bukan untuk menang, tetapi kita berperang karena kita sudah menang, ya. Jadi kita bertahan melawan tipu muslihat iblis dan melakukan perlawanan pada hari-hari yang jahat karena kita sudah menang. Jadi endingnya itu memang sudah menang. Yesus sudah memberikan kemenangan di atas kayu salib buat setiap kita dan tidak perlu diragukan lagi. Kemenangannya itu sahih, ya. Jadi itu benar-benar kemenangan yang nyata, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya selesai Bapak Ibu sekalian. Besok Bapak Ibu sekalian pada hari Jumat 15 November akan diberkati firman Tuhan oleh Pastor Tommy Simanjuntak. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, mengingatkan kami kembali untuk kami senantiasa harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Bukan supaya kami menang, tetapi kami sudah menang Tuhan. Supaya kami dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, dan supaya kami dapat mengalahkan dan menyerang Tuhan pekerjaan-pekerjaan iblis yang ada Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami percaya Tuhan, kemenangan yang Kau berikan adalah kemenangan yang nyata. Di atas kayu salib Kau telah mati bagi setiap kami dan memberikan kemenangan yang nyata bagi setiap kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa biar semua yang mendengar di dalam Zoom meeting ini Tuhan mengerti sungguh-sungguh dan paham untuk senantiasa menggunakan perlengkapan senjata Allah sebagai OOT di rohani kami Tuhan, dan menggunakannya, mengingatkannya bahwa kami hidup Tuhan, kami hidup di dalam kemenangan hari demi hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan. Mari Bapak Ibu sekalian, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam kesehatan, di dalam kekuatan hari ini, sepanjang hari ini. Tuhan menyertai engkau, membuat kau berhasil dalam apapun yang kau kerjakan. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, di dalam kehidupanmu, kau hidup berkemenangan. Karena Tuhan telah memberikan kemenangan itu di dalam kehidupanmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.